Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fatria dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101201101. Tugas ini untuk memenuhi evaluasi tengah semester manajemen sumber daya tentang ketenagakerjaan. Pembahasan kali ini dibagi menjadi 4, yaitu manajemen kinerja, kedua konsep kinerja MSDM, ketiga teknik meningkatkan daya saing perusahaan, dan keempat adalah desain kinerja dalam manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah aktivitas yang memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dalam cara yang efektif dan efisien. Siklus manajemen kinerja dibagi menjadi 4. Yang pertama, planning atau perencanaan. Di sini adalah organisasi yang telah didiskusikan untuk mencapainya tujuan yang ingin perusahaan baik secara keseluruhan maupun dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah monitoring atau kontrol. Biasanya hanya dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun. Di tahap ini, manajer atau pimpinan sebagai cara untuk memastikan apakah tujuan-tujuan yang direncanakan akan tercapai. Yang kedua adalah yang ketiga adalah pengajian atau reviewing. Yang ketiga adalah reviewing atau pengajian. Tahap ini cukup penting karena pihak manajer atau pimpinan bisa melakukan kolaborasi dengan karyawan. Yang terakhir adalah reward atau penghargaan. Di sini penghargaan adalah tahap yang tidak bisa diabaikan. Pasalnya, reward adalah hal yang penting untuk mendorong kinerja karyawan. Konsep dasar manajemen kinerja. Menurut yang dikemukakan oleh Bastian tahun 2001 bahwa kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 2 segi, yaitu kinerja karyawan per individu dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran yang mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya yang mewujudkan sasaran tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut. Secara mendasar, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan atau peninjauan kinerja, penilaian kinerja, dan tidak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan tersebut harusnya dijalankan secara berkelanjutan. Teknik meningkatkan daya saing perusahaan. Yang pertama adalah menciptakan produk yang unik. Di sini produk yang unik agar umur tidak pendek, harus berkreatif sekreatif mungkin. Yang kedua adalah ikuti perkembangan tren. Dalam mengikuti perkembangan tren, produk ini bisa menyediakan kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Bisnis ini selalu relevan dan terus dicari oleh konsumen. Yang ketiga, jalankan bisnis pemasaran secara online. Contohnya memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Yang keempat adalah melakukan inovasi yang menarik. Di bawah ini, perubahan yang diperlukan agar konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang itu-itu saja. Harus dibuat semenarik mungkin. Yang kelima, melakukan pelanggan dengan baik. Dalam ini, untuk meningkatkan daya saing, yang harus memperlakukan pelanggan dengan baik.
pelanggan adalah sumber penghasilan bisnis. Jika pelanggan meningkatkan, penghasilan bertambah, begitu juga dengan sebaliknya. Perusahaan akan bersaing dengan perusahaan lain dengan ketat agar produk bisa berumur yang sangat panjang. Selanjutnya, pembahasan yang keempat adalah desain manajemen kinerja. Desain manajemen kinerja adalah fungsi penempatan kegiatan kinerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasi yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan keterampilan. Pentingnya manajemen ini bagi pekerjaan di lingkungan manajemen operasional perusahaan adalah desain pekerjaan atau job design adalah faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi. Karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan perusahaan. Desain pekerjaan adalah suatu alat untuk motivasi dan memberi tanggapan pada karyawan. Dalam desain kinerja, manajemen terbagi menjadi 3 diantaranya. 1. Identitas, merupakan jabatan yang berisi nama pekerjaan. Yang kedua adalah standar wewenang, merupakan pekerjaan yang diberikan kepada karyawan, wewenang yang mengambil keputusan dan bertanggung jawab yang sangat besar. Yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab. Rumusan ini adalah menunjukkan antara hubungan organisasi yang harus dijalankan tugas masing-masing dan kelompok pada suatu perusahaan. Yang terakhir adalah desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberikan tantangan pada karyawan yang ditulis oleh Sullivan tahun 2000. Jadi dapat disimpulkan bahwa karyawan dapat dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang sudah didapatkan oleh perusahaan. Karena itu, bertanggung pada kualitas dan waktu yang digunakan karyawan dalam menjalankan tugas. Cukup sekian pemaparan materi bab 1 tentang manajemen kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.